Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari Manhua Sekte Gunung Hua. Dan akhirnya setelah dilepas oleh ketua sekte dan juga para penatua, rombongan Chung Myun pun mulai menuju ke gerbang Huayong untuk membasmi sekte Wudang. Mereka pun menggunakan sebuah kereta kuda di mana Yongjun dan juga Jogul bertindak sebagai kusir dan sisanya mereka menjadi penumpang di gerbong kereta. Chung Myun terlihat sangat santai sambil meminum alkohol. Walaupun pemandangan tersebut mengganggu Wei Soheng, tapi Baekhyun pun berkata untuk tidak menghiraukannya. Nah, di sini Baekhyun sempat bertanya kepada Wei Soheng terkait dengan gerbang Huayong karena selama ia berada di sekte ia belum pernah mendengar tentang gerbang Huayong. Wei Soheng pun mulai menjelaskan terutama bagaimana gerbang Huayong tetap berpegang teguh kepada Gunung Hua walaupun saat itu Gunung Hua dalam keadaan yang sangat terpuruk. Di lain sisi, di gerbang Huayong, pimpinan mereka Wei Lisan terlihat sangat gelisah. Ia berbicara dengan salah satu murid hebatnya, yaitu Yonpyong. Semua kegelisahannya bersumber dari subsekte milik Wudang. Sejak kehadiran mereka langsung menantang gerbang Huayong dan bahkan mengalahkannya. Dan saat ini mereka diambang kehancuran. Bahkan subsekte milik Wudang mendesak agar gerbang Huayong meninggalkan tempatnya. Kegelisahannya terus memuncak karena beberapa saat kemudian murid dari sekte Wudang akan datang. Dan salah satu harapannya yaitu murid-murid dari sekte Hua belum juga datang. Ia juga terlihat sangat cemas karena mungkin saja Gunung Hua tidak akan mengirimkan perwakilannya karena yang mereka lawan saat ini adalah salah satu sekte terbesar yaitu sekte Wudang. Walau terlihat sangat gelisah, ia tetap berniat untuk mempertahankan gerbang Huayong yang merupakan peninggalan dari leluhurnya. Tapi tiba-tiba suasana pun berubah saat ia mendengar suara ketukan. Wei Lisan kembali panik karena suara ketukan tersebut berasal dari pimpinan subsekte Wudang. Ia berkata jika ingin mendiskusikan sesuatu. Walau begitu, Wei Lisan tidak peduli dan berkata, tidak perlu ada yang didiskusikan lagi, silakan pergi. Nah, di sini pimpinan subsekte mendesak agar mereka meninggalkan Nayang, yaitu tempat di mana gerbang Huayong berdiri. Tentu saja Wei Lisan menolak walaupun mereka telah dikalahkan, tapi tidak ada hukum yang menyatakan jika mereka kalah mereka harus tinggal. Di sini Wei Lisan keras kepala dan tidak ingin meninggalkan gerbang Huayong. Lalu tiba-tiba terdengar suara dari pimpinan subsekte. Pimpinan, biarkan aku yang berbicara dengan tetua Wei Lisan. Ia terlihat mengenakan jubah hitam yang menandakan bahwa dirinya merupakan murid dari sekte Wudang. Lalu ia pun mulai memperkenalkan dirinya. Ia bernama Jin Hyun. Dari situ saja Wei Lisan langsung tahu jika nama Jin Hyun merupakan salah satu pedang dari Wudang, yang artinya sekte Wudang benar-benar berniat untuk menghancurkan ataupun mengusir gerbang Huayong. Di sini Jin Hyun pun menjelaskan, alangkah baiknya jika gerbang Huayong meninggalkan Nayang. Bahkan mereka menawarkan sebuah kompensasi, yaitu memberikan tumpangan secara gratis. Tidak hanya itu, jika pimpinan Wei Lisan menolak, mereka menawarkan opsi lain, yaitu menurunkan nama sekte Gunung Hua dari gerbang Huayong. Artinya, gerbang Huayong tidak berafiliasi dengan Gunung Hua. Tentu saja pimpinan Wei Lisan sangat kesal dengan usulan tersebut. Walau bagaimanapun, gerbang Huayong merupakan bagian dari Gunung Hua.
Dan tentu saja Wei Lisan memilih untuk tetap tidak meninggalkan gerbang Huayong. Tentu saja Jin Hyun terlihat sedikit kesal dan berkata, "Baiklah, aku akan memberikan waktu kepadamu selama 6 jam. Silakan meninggalkan gerbang Huayong atau tidak kami akan melakukannya secara paksa. Dan aku juga memberi peringatan, tidak akan ada gunanya walaupun Anda meminta bantuan kepada Gunung Hua karena mereka tidak akan mungkin bergerak untuk melawan Wudang." Dan tiba-tiba dari belakang mereka terdengar suara, "Minggir, kalian menghalangi jalan." Dan terlihatlah sosok yang sangat tidak familiar. Dan setelahnya Wei Soheng pun masuk. Ia pun berkata, "Ayah, aku kembali bersama dengan perwakilan dari Sekte Gunung Hua." Dan dari sini Jin Hyun pun akhirnya tahu jika orang di depannya merupakan murid dari Sekte Gunung Hua. Dan setelahnya beberapa orang lain pun mulai masuk. Mulai dari Jogul, Baekchun, dan juga bahkan Yoisul. Dan setelahnya tanpa basa-basi, Baekchun pun langsung mendatangi Wei Lisan. Ia pun berkata, "Aku adalah Baekchun, murid kelas 2 dari Gunung Hua. Pimpinan sekte mengirim kami ke sini untuk menyelesaikan masalah." Mendengar nama Baekchun, tentu saja Wei Lisan langsung tahu jika orang di depannya merupakan salah satu pedang dari Wudang. Itu artinya pimpinan Sekte Gunung Hua masih sangat bersimpati dengan gerbang Huayong. Di lain sisi, Jin Hyun yang melihat Baekchun sadar jika orang di hadapannya kuat. Itulah mengapa ternyata pimpinan Sekte Wudang benar, karena mungkin saja Sekte Gunung Hua akan benar-benar datang untuk menolong gerbang Huayong. Dan tak lama kemudian muncullah sosok lainnya ke arah Wei Lisan. Ia pun berkata, "Pimpinan gerbang, aku sudah mendengar banyak dari para penatua. Kau merupakan sosok dermawan yang terus mengirimkan uang kepada Sekte Gunung Hua selama 30 tahun lamanya. Aku pikir orang-orang baik telah mati. Ternyata orang tersebut masih ada. Saat para pengemis bahkan tidak mempedulikan Sekte Gunung Hua, tapi Anda sangatlah dermawan. Dan saat ini tenang saja, permasalahan kalian akan kami tangani. Pimpinan sekte telah mengutus kami untuk mengurus masalah tersebut." Nah, di sini Wei Lisan tampak bingung melihat sosok yang baru saja menghampirinya. Dibandingkan dengan murid Gunung Hua lainnya, sosok di hadapannya lebih mirip dengan seorang preman ataupun bandit gunung. Dan ia pun bertanya, "Siapa kau?" Dan Chungmun pun memperkenalkan dirinya. Dari situlah Wei Lisan sadar jika orang di hadapannya merupakan Chung Myun yang digadang-gadang sebagai naga ilahi. Tapi bayangannya hancur. Ia mengira jika naga ilahi dari Gunung Hua merupakan sosok yang berwibawa. Melihat Chung Myun yang tampak seperti preman membuat angan-angannya hancur. Tapi walau demikian, Chung Myun tetap berkata bahwa ia akan menyelesaikan masalah dengan Sekte Wudang. Di lain sisi, Jin Hyun juga terlihat kaget mendengar nama Chung Myun. Ia terkenal semenjak 2 tahun lalu setelah mengalahkan Sekte Ujung Selatan. Tapi ia juga terlihat kaget dengan penampilannya. Walau begitu, Jin Hyun tetap saja meremehkan murid-murid dari Gunung Hua. Jin Hyun bahkan sempat berdebat dengan Baekchun hingga akhirnya Chung Myun pun membuka mulutnya. "Baiklah, silakan lakukan saja apa yang kau inginkan. Bukankah kau berkata kalian akan pergi dan akan datang kembali 6 jam kemudian? Jadi lakukan itu. Tapi aku akan mengingatkanmu satu hal. Jika kau kembali nanti, kau harus bersiap-siap karena tenggorokanmu pasti akan hancur." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat darah Jin Hyun mendidih.
Dari perkataan Chung Myun sebelumnya itu jelas-jelas merupakan tantangan kepada Wudang. Saat ini mereka memiliki 10 anggota, sedangkan Gunung Hua hanya memiliki 5 orang saja. Dari segi jumlah, jelas Sekte Wudang jauh lebih banyak. Di lain sisi, Baekchun yang merupakan senior mau tidak mau harus mengikuti perkataan Chung Myun yang sudah terlanjur keluar. Dan dengan sangat kesal, Jin Hyun pun berkata, "Baiklah, jika itu adalah permintaan kalian, ingat saja, saat kami kembali keesokan harinya, tidak akan ada kata ampun. Kalian pasti benar-benar akan menyesali hal tersebut." Dan baik Jin Hyun dan juga anggota Sekte Wudang lainnya pun mulai meninggalkan gerbang Hwayong. Di lain sisi, salah satu murid dari Wudang pun bertanya kepada Jin Hyun, kenapa mereka tidak menyerangnya saja hari ini ataupun langsung. Lalu Jin Hyun pun menjelaskan, jika kita bergerak saat ini juga pasti akan ada pertumpahan darah. Aku harus menghindarinya, tapi mereka akan merasa sangat menyesal saat esok hari tiba. Di lain sisi, Wei Lisan terlihat nampak syok. Ia mengharapkan bantuan dari Gunung Hua hanya untuk melakukan perdamaian, karena dahulu kala Sekte Wudang memiliki ikatan persahabatan dengan Gunung Hua. Tapi apa yang dilakukan perwakilan Gunung Hua malah sebaliknya. Lalu dengan nada tersenyum, tiba-tiba Chung Myun pun datang ke arah Wei Lisan dan berkata, "Baiklah pimpinan, permasalahan sudah terpecahkan, kau bisa istirahat sekarang." Mendengar perkataan Chung Myun, Wei Lisan benar-benar pingsan. Dan tentu saja hal tersebut membuat Yem Pyong dan juga Wei Soheng terkejut. 4 jam pun berlalu, Wei Lisan pun akhirnya terbangun. Di hadapannya sudah ada Wei Soheng. Lalu ia pun berkata, apakah Sekte Wudang telah tiba? Lalu Wei Soheng pun menjawab, mereka akan kembali besok. Nah, di sini Wei Lisan mengira jika apa yang terjadi pada dirinya sebelumnya merupakan sebuah mimpi, karena setaunya Sekte Wudang akan datang beberapa saat kemudian. Wei Lisan pun langsung tertawa lega. Tapi saat menatap wajah Yam Pyong, ia pun sadar jika apa yang dialaminya sebelumnya merupakan sebuah kenyataan. Wei Lisan terlihat sangat frustasi. Yam Pyong bahkan menyarankan agar mereka melarikan diri. Hal tersebut memang terdengar memalukan, tapi Wei Lisan juga tidak ingin gerbang Hwayong ditinggalkan begitu saja. Lalu ia pun memiliki sebuah ide, yaitu menuruti permintaan dari Sekte Wudang, yaitu menurunkan papan nama gerbang Hwayong. Dan Wei Lisan pun berencana untuk berbicara kepada perwakilan dari Gunung Hua. Tapi tiba-tiba Wei Soheng pun masuk. Itu tidak ada gunanya, ayah. Walaupun kau berniat untuk menyerah, tapi anak-anak dari Sekte Gunung Hua tidak akan mundur. Dari apa yang aku lihat, nampaknya Gunung Hua benar-benar yakin bisa menang melawan Wudang. Mendengar perkataan anaknya membuat wajah Wei Lisan semakin gelap. Ia sangat yakin jika saat ini Gunung Hua tidak akan bisa mengalahkan Wudang. Lalu ia pun berencana untuk membicarakan hal tersebut kepada Baekchun, pimpinan dari perwakilan Gunung Hua. Lalu tiba-tiba Wei Soheng pun berkata, kebetulan salah satu dari mereka berniat untuk menemui ayah. Dan Wei Lisan pun berkata, apakah itu murid Baekchun? Tidak, itu adalah naga ilahi dari Gunung Hua. Dan dengan kesalnya, Wei Lisan pun langsung mengumpat, naga ilahi apanya? Ia lebih cocok dengan naga terkutuk. Di lain sisi, para murid dari Sekte Gunung Hua sedang menyantap makanan. Chung Myun bahkan sedang menengguk alkohol. Wei Lisan yang baru saja tiba dan menyaksikan hal tersebut langsung terlihat syok kembali. 10 tahun yang lalu saat dirinya mengunjungi Gunung Hua, mereka terlihat bermartabat. Tapi kali ini mereka benar-benar terlihat telah hancur.
Harapannya terhadap Gunung Hua benar-benar telah menghilang. Dan saking syoknya, Wei Lisan pun langsung terbatuk. Mendengar hal tersebut, para murid Gunung Hua pun langsung menyadari kehadirannya. Lalu Chung Myun bahkan berkata, "Apakah Anda ingin minum?" Ya, jelas itu adalah pertanyaan yang sangat konyol. Lalu Baekhyun pun langsung menghampirinya. "Maafkan kami, tolong abaikan saja mereka. Mereka memiliki jiwa yang bebas." Lalu Wei Lisan pun langsung mengutarakan tujuannya. Ia pun berkata, "Nampaknya kami harus mundur kali ini. Dan sebaiknya kalian juga harus kembali ke Gunung Hua." Di sini Wei Lisan mengungkapkan jika ia menyerah dengan Wudang. Tentu saja hal tersebut membuat Baekhyun terdiam. Dan dari kejauhan Chung Myun pun berkata, "Ya, sebenarnya ada satu hal juga yang ingin aku tanyakan. Sebenarnya apa tujuan Wudang kemari? Mereka merupakan sekte besar. Tidak mungkin mereka jauh-jauh datang ke Nayang hanya untuk menggusur gerbang Hwayong. Tentunya mereka memiliki tujuan lain." Di sini Wei Lisan benar-benar tidak mengerti hal tersebut. Mendengar tanggapan dari Wei Lisan membuat Chung Myun jadi semakin penasaran dan ia bahkan berniat untuk menanyakannya sendiri. Wei Lisan tetap meminta anak-anak dari Gunung Hua untuk kembali, tapi Chung Myun menolak. Ia berkata, "Ini semua adalah perintah dari pimpinan sekte, dan jika kami kembali begitu saja, pasti pimpinan sekte akan memarahi kami dan itu tidak boleh terjadi." Di lain sisi, Jin Hyun dan juga beberapa anggota dari murid Wudang terlihat sedang berkumpul. Mereka sedang membahas apa yang akan mereka lakukan esok hari. Tentu saja mereka juga membicarakan tentang sekte Wudang, terutama Chung Myun, orang yang paling membuat Jin Hyun kesal. Dan setelahnya Jin Hyun pun sedikit mengungkapkan tujuan aslinya datang ke Nayang, yaitu untuk mencari makam pedang. Sebuah makam yang memiliki banyak harta dan hal tersebut bisa membangkitkan sekte Wudang. Fajar pun tiba. Wei Lisan sama sekali tidak bisa tidur. Ia masih menunggu kedatangan dari sekte Wudang. Di lain sisi, beberapa anggota dari sekte Gunung Hua telah menunggu di luar ruangan. Mereka juga membicarakan tentang kapan kedatangan dari Wudang. Dan di lain sisi, Chung Myun masih tertidur. Hal tersebut karena semalam ia terlalu banyak meminum alkohol. Dan tak lama kemudian Wei Soheng dan juga Yong Pyong pun masuk ke dalam ruangan Wei Lisan. Mereka bertanya tentang apa yang akan dilakukan. Lalu Wei Lisan pun memutuskan untuk berjuang dan membantu murid dari Gunung Hua. Tapi ia juga berkata kepada Yang Pyong untuk bertanya kepada para murid, jika mereka ingin berjuang maka mereka boleh tinggal, dan jika mereka ingin pergi itu juga dipersilakan. Di lain sisi, Chung Myun akhirnya terbangun, kepalanya masih terasa sangat pusing. Lalu tiba-tiba Baekhyun pun berkata, "Baiklah, coba sekarang dengarkan aku. Kita harus menangani ini dengan benar-benar sempurna. Begitu juga denganmu, Chung Myun." Nah, Chung Myun yang sebelumnya terlihat masih mabuk, ia pun langsung terlihat sangat bugar setelah menjentikan jarinya. Tentu saja Chung Myun menyetujui perkataan Baekhyun. Ia bahkan berkata untuk menghancurkan tenggorokan dari anak-anak Wudang. Dan entah bagaimana Baekhyun yang sebelumnya penuh dengan keadilan menyetujui perkataan dari Chung Myun. Seolah-olah dirinya telah terpengaruh oleh Chung Myun. Dan tak lama kemudian Wei Lisan dan beberapa anggota dari gerbang Hwayong pun menghampiri mereka semua. Wei Lisan berkata jika mereka akan membantu. Nah, di sini Chung Myun merasa sangat berterima kasih karena ternyata anak-anak dari gerbang Hwayong masih memiliki keberanian. Tapi Chung Myun juga berkata, nampaknya kalian tidak perlu melakukan apapun dan saksikan saja apa yang akan terjadi selanjutnya.
Dan setelahnya Chung Myun pun berkata, nampaknya mereka sudah datang. Chung Myun telah menyadari kehadiran dari sekte Wudang, yang bahkan Baekhyun sama sekali tidak merasakan kehadiran mereka. Ia terlihat sangat heran. Chung Myun yang sebelumnya mabuk kini benar-benar telah kembali. Jin Hyun yang memimpin pasukan pun memerintahkan beberapa anggotanya untuk memasuki gerbang Hwayong. Tapi apa yang terjadi di luar dugaan? Saat mereka melewati gerbang, tiba-tiba mereka dilempar keluar begitu cepatnya. Tentu saja itu membuat Jin Hyun bingung. Bahkan anggotanya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Disinilah Jin Hyun menyimpulkan bahwa mereka memasang sebuah jebakan di dalam. Karena tidak mungkin seseorang bisa menyerang mereka dengan begitu cepat kecuali mereka memiliki kemampuan jauh di atasnya. Itulah apa yang Jin Hyun pikirkan tentang sekte Gunung Hua dan juga gerbang Hwayong. Di sini lalu Jin Hyun pun memimpin pasukan. Mereka pun langsung bergerak, lalu Jin Hyun pun mendobrak gerbang. Dan saat itu juga ia berkata, "Di mana jebakannya?" Tapi bahkan ia tidak melihat apapun, hanya melihat beberapa sosok dari kejauhan. Dan tentu saja mereka adalah murid dari Gunung Hua dan beberapa orang dari gerbang Hwayong. Bahkan ia juga bisa mendengar suara dari Chung Myun. Ia berkata, "Anak-anak zaman sekarang memang tidak tahu sopan santun. Bahkan pintunya tidak dikunci. Mereka malah mendobraknya begitu saja." Dan setelah melihat beberapa anggota yang melakukan penyerangan, Chung Myun juga berkata, "Apakah ini semuanya?" Tentu saja di sini Jin Hyun merasa kaget. Padahal jumlah mereka lebih banyak dari anggota Gunung Hua, tapi Chung Myun terdengar seperti meremehkan mereka. Lalu Jin Hyun pun berkata, "Apakah kalian terlalu sombong atau itu hanya sebuah kebodohan?" Dan mendengar perkataannya, Chung Myun pun menjawab, "Melihat apa yang kau katakan, aku mengingat seperti adegan deja vu, yaitu saat kata-kata tersebut keluar dari mulut senior Baekhyun." Mendengar kata-kata Chung Myun tentu saja membuat Baekhyun sedikit malu. Itu adalah adegan ataupun kejadian paling memalukan dalam hidupnya. Ia bertingkah sombong tapi malahan dihajar habis-habisan oleh Chung Myun. Dan karena kesal mengingat masa lalunya, ia pun berkata, "Baiklah, mari kita selesaikan ini dengan cepat." Di lain sisi, Jin Hyun merasa sangat aneh karena anak-anak dari Gunung Hua masih terlihat tenang. Dan ia pun berkata, "Aku tidak tahu dari mana kepercayaan diri kalian berasal. Tapi asalkan kalian tahu bahwa sekte Wudang kami tidak pernah sekalipun dikalahkan oleh Gunung Hua." Lalu dengan santainya Chung Myun pun berkata, "Apa yang kau katakan? 100 tahun yang lalu, sekte Gunung Hua jauh lebih kuat daripada Wudang." Dan disinilah Jin Hyun kembali berkata, "Oh, 100 tahun yang lalu saat kejayaan Plum Blossom Saint. Tapi apakah kalian tahu jika Plum Blossom Saint pernah dikalahkan oleh Kaisar Pedang Wudang? Tapi hal tersebut dirahasiakan untuk menjaga martabatnya." Nah, disinilah Chung Myun merasa hal aneh. Seperti telah terjadi distorsi sejarah. Padahal dahulu kala ia masih sangat mengingat jika si Kaisar Pedang sering kali dihajar oleh Chung Myun. Bahkan dirinya memanggil Chung Myun dengan kata Hyung ataupun kakak. Walaupun dirinya jauh lebih tua daripada Chung Myun. Tapi walaupun sejarah berganti, Chung Myun tidak bisa melakukan apapun karena tidak ada bukti. Dan ia juga tidak merasa kesal karena pada akhirnya ia dikalahkan oleh Chun Ma. Lalu Chung Myun pun kembali berkata, "Apapun yang terjadi 100 tahun yang lalu tidak akan ada gunanya untuk saat ini. Dan bahkan orang-orang tua tersebut sekarang sudah mati. Jika kalian menginginkannya, kalian bisa mengikuti mereka semua." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Jin Hyun kesal. Dan di lain sisi, Baekhyun pun berkata kepada Wei Soheng,
Apakah kau sudah melakukan apa yang aku perintahkan? Wei Soeng pun menjawab, ya sudah. Lalu tiba-tiba Chung Myun pun mengeluarkan sebuah serangan. Serangan tersebut tidak mengarah kepada sekte Wudang, melainkan kepada tembok di gerbang Huayong. Dan alhasil tembok tersebut pun hancur. Di luar tembok sudah terlihat banyak orang yang sedang menunggu. Mereka pun berkata satu sama lain, apakah itu sekte Wudang? Apakah mereka sedang berkelahi ataupun bertarung dengan sekte Gunung Hua? Orang-orang terlihat sangat penasaran dan ini adalah salah satu rencana dari Chung Myun, yaitu menyebarkan rumor agar orang-orang bisa melihat pertarungan antara Gunung Hua melawan Wudang. Tentu saja Chung Myun yakin benar kalau Gunung Hua akan menang. Dan dengan dipimpin oleh Baekchun, para anak-anak dari Gunung Hua pun mulai bergerak. Di lain sisi, Chung Myun sama sekali tidak ikut berkelahi. Ia hanya memantau dari kejauhan. Di lain sisi, para penonton terlihat sangat antusias karena pertarungan tersebut merupakan pertarungan yang langka, yaitu Wudang melawan Gunung Hua yang baru saja bangkit. Bahkan di antara mereka ada yang mendukung Gunung Hua, ada juga yang mendukung Wudang. Jogul yang mendengar perkataan dari para penonton mulai terlihat gugup. Ia bingung dan juga khawatir jika tidak bisa mengalahkan murid dari sekte Wudang. Tapi walau demikian, ia telah menjalani pelatihan yang sangat berat selama 2 tahun lamanya, dan dari situlah keberaniannya kembali muncul dan murid-murid dari Gunung Hua pun mulai menyerang. Jogul pun melawan salah satu dari anak kelas 2 Gunung Hua. Awalnya ia terlihat gugup dan juga terkena beberapa serangan, hingga akhirnya Jogul pun mulai memimpin pertarungan. Mengingat apa yang telah diajarkan oleh Chung Myun, serangan dari anak-anak Wudang terasa enteng. Begitu juga dengan anggota yang lainnya. Yongjun juga bahkan bisa mengalahkan murid kelas 2 dari sekte Wudang, padahal dirinya merupakan murid dari kelas 3. Dan setelahnya baik Jogul dan juga Yongjun merasa dirinya telah bertambah kuat. Itu semua karena mereka telah mengalahkan salah satu dari murid Wudang. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat raut wajah Chung Myun yang terlihat sangat tidak puas. Walaupun mereka sedikit khawatir, tapi mereka juga tidak terlalu peduli dan mereka pun berteriak, "Kebangkitan Gunung Hua!" Di lain sisi, Wei Lisan yang melihat pertarungan mendadak bingung. Apakah mereka benar-benar murid Wudang? Kenapa mereka didorong dengan mudah oleh murid-murid dari Gunung Hua? Dan jawabannya hanya satu, tentu saja itu karena murid dari Gunung Hua telah bertambah kuat. Bahkan Wei Soheng juga berkata demikian. Tapi ada satu hal yang mengganggu Wei Lisan, karena ia melihat Chung Myun duduk dengan santai dan bahkan sedang menengguk alkohol. Chung Myun yang menyadari tatapan Wei Lisan pun berkata, "Apakah kau mau minum?" Tentu saja di sini Wei Lisan terlihat sangat heran. Bagaimana bisa Chung Myun hanya duduk santai sedangkan para seniornya sedang bertarung? Ia menanyakan pertanyaan tersebut kepada Chung Myun. Lalu Chung Myun pun menjawab, "Aku telah melakukan bagianku. Dan jika mereka kalah dengan anak-anak Wudang, maka kita harus mencelupkan hidung kita." Nah, di sini Mimin tidak mengerti ya apa maksud dari kata-kata Chung Myun, yaitu mencelupkan hidung ke dalam air. Nah, jangankan Mimin, bahkan Wei Lisan tidak mengerti maksud dari perkataan Chung Myun. Intinya di sini Wei Lisan terlihat sangat kaget bagaimana bisa murid-murid dari Gunung Hua bertambah kuat dan siapakah yang mengajarkan mereka. Kembali ke dalam pertempuran, murid-murid dari sekte Wudang mulai dikalahkan satu persatu. Chung Myun yang melihat para seniornya pun mulai membuka mulutnya. "Senior Jogul, Anda melakukan 3 kesalahan. Oh tidak, 4. Aku akan mengoreksinya nanti." Di sisi lain, Baekchun mendengar gumaman dari Chung Myun. Lalu ia pun menatap ke arah Jogul dan tentu saja wajah Jogul terlihat sangat pucat. Di dalam hatinya ia pun berkata, "Sial, bagaimana bisa aku melakukan kesalahan?"
Jin Hyun yang melihat beberapa anggotanya mulai dikalahkan, menyuruh anggota lainnya untuk membantu mereka. Nah, disinilah Jin Hyun merasa sangat malu. Karena walaupun mereka menang dengan sangat memalukan. Terutama yang mereka lawan adalah Sekte Gunung Hua. Dan disinilah Baekhyun akhirnya maju. Ia berusaha untuk melawan Jin Hyun. Keduanya pun mulai menatap satu sama lain. Baekhyun sadar jika Jin Hyun kuat, begitu juga dengan sebaliknya. Tapi yang membuat Jin Hyun penasaran adalah bagaimana bisa Gunung Hua bertambah sangat kuat. Lalu ia pun bertanya kepada Baekhyun tentang alasan tersebut, dan Baekhyun pun berkata dengan santai, "Itu karena kami berlatih sangat keras." Tentu saja mendengar jawaban tersebut, Jin Hyun merasa jika Baekhyun mempermainkannya. Lalu Baekhyun kembali berkata, "Saking kerasnya mungkin kau tidak akan sanggup untuk mengikuti pelatihan tersebut." Tentu saja di sini Jin Hyun tidak mengerti maksud dari perkataan Baekhyun. Lalu ia juga bertanya, kenapa Chung Myun sama sekali tidak bergerak? Apakah ia ingin mempertahankan harga dirinya? Tapi jawaban dari Baekhyun membuat Jin Hyun merasa semakin kesal. Baekhyun berkata, dia tidak akan turun panggung hanya untuk melawan orang selevelmu. Kami hanya melawan orang-orang yang bisa kami tangani. Dari perkataan tersebut menyimpulkan bahwa Chung Myun jauh lebih kuat dari mereka semua yang ada di sana. Baekhyun juga berkata hal tersebut juga berlaku padaku. Tapi jangan khawatir, kali ini aku akan melawanmu. Bukankah adalah hal yang baik jika pedang Gunung Hua melawan pedang dari Wudang? Dan pertarungan antara kedua pimpinan pun dimulai. Kedua belah pihak mulai mengeluarkan pedang mereka masing-masing. Dari pedang Jin Hyun terlihat ki biru yang sangat kuat. Tentu saja Baekhyun menyadari kekuatan tersebut. Ia juga sadar jika Jin Hyun saat ini mungkin setara dengan Jin Gum Ryong. Tapi tidak ada keraguan pada Baekhyun. Ia mengingat jelas bagaimana dirinya dulu dikalahkan berkali-kali saat berlatih dengan Chung Myun. Dan tentu saja dibandingkan dengan Chung Myun, Jin Hyun bukanlah apa-apa. Saat Baekhyun menggerakkan pedangnya, tiba-tiba bayangan bunga plum mulai terlihat. Mulai dari 1, 10 hingga ratusan. Bunga plum benar-benar bermekaran. Itu adalah salah satu teknik yang dimiliki oleh Gunung Hua. Di sisi lain, Jin Hyun yang menyadari kemampuan dari teknik pedang tersebut terlihat sangat khawatir karena ia tidak yakin bisa menghadapinya. Tapi karena ia sudah terlanjur bergerak cepat ke arah Baekhyun, ia pun tidak bisa menghindar. Bentrokan keduanya pun terjadi. Dan teknik pedang Plum Blossom milik Baekhyun jauh lebih kuat dari teknik pedang milik Jin Hyun. Alhasil Jin Hyun pun dipukul mundur. Di lain sisi, entah bagaimana 4 murid Wudang tiba-tiba berusaha menyerang Jong Yun. Tentu saja ia merasa jika itu sangat tidak adil. Bagaimana mungkin ia harus berurusan dengan 4 orang sekaligus? Lalu Jong Yun pun berkata, kalian pengecut, jika berani lawanlah orang terkuat kedua di Gunung Hua. Dan murid-murid Wudang pun mulai terhenti sejenak. Mereka bertanya memang siapa yang terkuat kedua. Disinilah Jong Yun menunjuk ke arah Yo Yisul. Pertarungan Yisul pun diperlihatkan. Ia dengan mudahnya mengalahkan murid-murid dari Wudang menggunakan teknik pedang milik Gunung Hua. Ada satu hal yang membuat Jong Yun berpikir bahwa Yo Yisul sangat kuat. Itu karena ia berada di bawah bimbingan Chung Myun secara langsung, di mana ketika murid-murid lainnya berusaha menghindari Chung Myun, hanya Yo Yisul lah yang meminta bimbingan langsung kepadanya. Alhasil selama 2 tahun pelatihan, teknik pedangnya benar-benar tak terkalahkan.
Dan beberapa saat kemudian terlihat 4 murid Wudang mulai tumbang. Dan salah satu di antara mereka adalah Jin Hyun. Tentu saja murid-murid Wudang terlihat kaget. Jika Jin Hyun dikalahkan, maka kemungkinan besar untuk mengalahkan Gunung Hua sangatlah sulit. Lalu tiba-tiba Baekhyun pun berteriak, apakah kalian ingin melanjutkan? Jika iya, mungkin kalian memiliki kesempatan. Tapi kalian juga harus ingat, jika orang-orang yang terluka tidak diobati, maka mungkin masa depan mereka akan suram. Apakah itu yang kalian inginkan? Dan satu hal lagi, senior kalian telah berjanji jika kalah mereka harus meninggalkan gerbang Hwayong. Nah, jadi tadi sebelum pertarungan dimulai ada sebuah perjanjian antara Jin Hyun dan juga Baekhyun, di mana mereka berjanji jika Baekhyun bisa mengalahkan Jin Hyun, mereka harus meninggalkan Nayang dan tidak lagi mengusik gerbang Hwayong. Dan karena di sini Baekhyun menang, ia ingin jika janjinya ditepati. Tentu saja anak-anak dari Wudang tidak memiliki pilihan lain. Jika mereka lanjut, maka mungkin akan menjadi nasib buruk bagi senior-senior mereka yang terluka parah. Dan dengan penuh penyesalan juga penghinaan, para murid-murid Wudang yang masih berdiri pun mulai menggotong mereka yang tumbang. Mereka pun langsung keluar dari gerbang Hwayong. Para penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut langsung bergumam satu sama lain. Tidak mungkin Wudang telah dikalahkan. Itu merupakan pertarungan yang hebat. Para penonton pun mulai memuji kemampuan dari murid Gunung Hua. Di lain sisi, tiba-tiba Baekhyun pun mulai berjalan ke arah Wei Lisan. Ia pun berkata, pimpinan gerbang, kami berhasil mempertahankan gerbang Hwayong. Wei Lisan yang awalnya terlihat sangat shock, tiba-tiba mulai membuka mulutnya kembali. Oh iya, kami harus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gunung Hua. Baekhyun pun kembali berkata, tidak perlu berterima kasih karena itu adalah sesuatu yang harus kami lakukan. Setelahnya, beberapa penduduk yang menonton pertarungan tersebut pun mulai mengucapkan selamat kepada Wei Lisan karena ia berhasil mempertahankan gerbang Hwayong dari Wudang. Penduduk lainnya pun mulai memberikan selamat kepada Wei Lisan. Dan pemberian selamat tersebut berlangsung cukup lama. Dan setelah semua orang memberikan selamat, Wei Lisan pun berusaha untuk menemui para murid Wudang yang awalnya ia cukup ragu terhadap mereka. Wei Lisan juga ingin memberikan terima kasih juga permintaan maaf lebih lanjut. Lalu ia pun mendatangi tempat anak-anak Gunung Hua beristirahat. Dan saat membuka pintu, alangkah terkejutnya Wei Lisan karena melihat ruangan yang telah kacau balau seperti baru saja terkena serangan. Ia mengira jika mungkin Wudang telah kembali, tapi itu bukanlah yang terjadi. Ia melihat jika saat itu Jo-gul berusaha menangkap Chung Myun dan hanya dengan satu tendangan saja Jo-gul pun langsung terpental dan pingsan. Di sini Wei Lisan terlihat heran karena sebelumnya Jo-gul bisa mengalahkan murid-murid dari Wudang, tapi entah bagaimana hanya dengan satu tendangan saja ia telah tumbang. Dan Chung Myun pun mulai mengeluarkan pakaian serba hitam dari sebuah koper. Ia pun langsung mengenakannya. Pakaian tersebut terlihat seperti pakaian ninja, di mana Chung Myun berusaha menyembunyikan identitas dirinya. Lalu Baekhyun pun mulai bersuara, Chung Myun, apakah kau perlu melakukan hal tersebut? Bukankah Wudang telah pergi? Saat ini pekerjaan kita sudah selesai. Bukankah pimpinan sekte memberitahu agar kau tidak berbuat masalah? Dan Chung Myun pun menjawab dengan santai, tenang saja, kalian telah melakukan tugas kalian. Kali ini aku akan melakukan tugasku. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang mereka rencanakan. Dan Chung Myun pun berusaha untuk melarikan diri dan pergi. Tentu saja Baekhyun memerintahkan semua orang untuk menangkapnya. Tapi tentu saja hal tersebut sia-sia.
Chung Myun pun berhasil keluar. Tapi sebelum keluar, ia pun mengedipkan matanya ke arah Wei Lisan. Di sini Wei Lisan benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Tapi ia sadar benar karena mungkin ada sesuatu yang tidak beres. Di lain sisi, Jin Hyun pun mulai bangkit dari pingsannya. Saat itu para murid Wudang berusaha untuk meninggalkan Nayang. Lalu Jin Hyun pun bertanya tentang apa yang terjadi. Dan salah satu anggota Wudang pun menjelaskan, kau telah kalah dan beberapa anggota lainnya juga dikalahkan. Oleh sebabnya aku memutuskan untuk mundur. Jin Hyun sadar bahwa keputusan tersebut sangatlah memalukan. Tapi itu juga merupakan keputusan terbaik karena banyak dari pihak mereka yang terluka. Satu hal yang membuat dirinya khawatir adalah karena ada banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut. Cepat atau lambat, berita kekalahan Wudang pasti akan menyebar. Lalu Jin Hyun pun memerintahkan salah satu dari anggotanya untuk kembali ke sekte. Sedangkan dirinya dan beberapa orang akan tinggal sambil menerima perawatan. Karena saat ini adalah situasi yang tidak bisa diputuskan oleh dirinya sendiri. Dan saat anggota tersebut ingin pergi, tiba-tiba terdengar suara. Kau tidak perlu melakukannya. Disinilah Jin Hyun kaget. Karena ia kenal benar siapa orang yang baru saja tiba. Dia adalah Mu Jin, murid kelas 1 dari Wudang dan salah satu orang terkuat. Ia pun langsung berkata kepada Jin Hyun, jadi kau telah dikalahkan. Apakah murid-murid dari Gunung Hua mengirim orang yang lebih banyak atau ada sekte yang membantunya? Awalnya Jin Hyun terdiam hingga saat Mu Jin kembali bertanya, Jin Hyun pun menjelaskan secara detail. Di sini Mu Jin terlihat kaget karena ia tidak menyangka jika murid-murid dari Gunung Hua telah bertambah kuat. Bahkan murid kelas 2 mereka tidak bisa mengalahkan anak-anak dari Gunung Hua. Di lain sisi, Jin Hyun juga telah berjanji untuk meninggalkan Nayang. Tapi sebenarnya itu juga bukan masalah besar karena gerbang Hwayong adalah bentuk dari pengalihan. Tujuan mereka adalah makam pedang. Dan karena lokasi makam pedang telah benar-benar ditemukan, maka mereka tidak bisa meninggalkan Nayang begitu saja. Dan Mu Jin pun memerintahkan anggota yang terluka untuk kembali ke sekte utama. Mereka juga diminta untuk menjelaskan apa yang terjadi di Nayang. Jadi saat ini tujuan Mu Jin adalah untuk menuju makam pedang. Jika lokasinya ditemukan, maka kekalahan terhadap Gunung Hua bisa ditutupi. Karena mereka bisa mendapatkan harta yang tak ternilai. Mu Jin dan juga anggota lainnya beserta Jin Hyun yang terluka pun mulai bergerak. Adapun beberapa anggota Wudang lainnya yang terluka parah mulai kembali ke sekte. Tapi tiba-tiba dari semak-semak muncullah seseorang berpakaian hitam. Dan dengan santainya ia pun bersuara, "Permisi." Seseorang perampok ingin bertanya, apa itu makam pedang? Kedatangan Chung Myun yang mengenakan topeng dan berkata jika ia perampok merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipahami oleh anak-anak dari Wudang. Perampok macam apa yang memperkenalkan dirinya? Dan lagi, ini adalah gunung yang sangat terpencil. Lalu mendengar beberapa anak-anak dari Wudang yang saling berbincang, Chung Myun pun kembali berkata, "Oh ya, baiklah kalau begitu aku adalah bandit gunung." Wajah heran dan bingung pun mulai terpancar dari anak-anak Wudang. Hingga akhirnya Jin Hyun pun menyadari sesuatu. Ia sangat familiar dengan hawa keberadaan dan juga perkataan Chung Myun. Lalu ia pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua." Tapi dengan cepatnya Chung Myun pun menjawab, tidak, aku bukan orang seperti itu." Tapi Jin Hyun sangat yakin benar jika orang di hadapannya adalah naga ilahi Gunung Hua. Ia juga berkata, "Apakah kau tidak malu berpura-pura untuk menjadi perampok?" Dan tentu saja Chung Myun selalu membantah perkataan tersebut. Hingga akhirnya Mu Jin pun berkata, "Oh baiklah, jadi kau adalah perampok, bukan murid Gunung Hua?"
Jika memang begitu, aku akan memberimu satu kesempatan. Tunjukkan jati dirimu atau kau akan melihat betapa kejamnya pedangku. Mendengar perkataan tersebut, Chung Myun hanya tersenyum. Lalu ia berkata, "Oh, itu benar. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Jika kalian mengetahui apa itu makam pedang, silakan jelaskan kepadaku. Jika tidak, aku akan menjamin jika kalian tidak akan bisa menggunakan kedua kaki kalian lagi." Mendengar hal tersebut, Mujin pun kembali berkata, "Aku memang mendengar jika naga ilahi Gunung Hua sangatlah kuat. Jika begitu, mari kita uji." Lalu Chung Myun pun berkata, "Sudah ku bilang aku bukan orang itu." Dan kali ini Mujin pun bersungguh-sungguh untuk menyerang Chung Myun. Ia pun langsung mengeluarkan pedangnya. Di lain sisi, Chung Myun juga mengeluarkan pedangnya dan terlihat bayangan dari bunga plum yang menunjukkan jati diri dari Gunung Hua. Walaupun hal tersebut nampak sangat jelas, tapi Chung Myun masih saja membantah jika dirinya merupakan naga ilahi dari Gunung Hua. Mujin pun langsung bersiap dan kali ini pedangnya tepat mengarah kepada Chung Myun. Di lain sisi, Chung Myun juga sadar jika orang yang dihadapi bukanlah orang biasa dan pasti sudah banyak orang yang mengenalinya. Chung Myun juga sadar jika orang yang dihadapinya kali ini lebih kuat dari semua orang yang pernah dihadapinya setelah ia bereinkarnasi. Satu gerakan pun mulai diarahkan ke arah Chung Myun. Ia pun berkata, "Gerakan yang bagus." Tapi setelahnya Chung Myun pun menghentikan perkelahian. Ia pun berkata, "Baiklah, sepertinya tidak baik jika kita tidak melakukan pertaruhan. Akan sangat menyebalkan jika tidak ada hadiah dari mereka yang menang. Bagaimana jika aku menang, kalian akan memberitahukan segala hal terkait dengan makam pedang." Mendengar kata-kata tersebut, Mujin pun langsung menyetujuinya. Ia pun berkata, "Baiklah, kalau begitu jika aku menang, kau harus melepaskan topengmu dan meminta maaf, juga harus mengakui jika Wudang bukanlah tandingan dari Gunung Hua." Lalu Chung Myun pun menjawab, "Baiklah, aku akan melakukannya walaupun aku bukan dari Gunung Hua. Dan satu hal lagi, jika kau kalah, kau tidak boleh menarik kata-katamu." Dan dengan kesalnya, Mujin pun menjawab, "Aku adalah murid Wudang. Aku tidak pernah menarik kata-kataku." Lalu ia pun mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat. Di lain sisi, Jin Hyun pun berkata, "Senior, apakah itu tidak apa-apa?" Tapi Mujin sama sekali tidak merespon. Ia sudah terlanjur kesal dengan tingkah laku dari Chung Myun. Jin Hyun sadar benar jika orang tersebut adalah naga ilahi. Satu hal yang tidak ia ketahui adalah kemampuannya. Tapi dari apa yang ia dengarkan, jika ia merupakan orang paling kuat di Gunung Hua saat ini, itulah apa yang ia dengar dari lawan sebelumnya, yaitu Baekchun. Tapi Jin Hyun juga sangat sadar dan juga yakin jika Chung Myun tidak akan bisa mengalahkan Mujin yang merupakan seseorang yang paling berjaya di generasinya. Bahkan mereka terpaut usia yang sangat jauh. Itulah kenapa Jin Hyun sangat yakin jika Chung Myun tidak bisa mengalahkannya. Tapi walau begitu, Jin Hyun terlihat sangat khawatir. Jika Mujin dikalahkan, maka itu merupakan pertanda buruk bagi Wudang. Dan rumor kekalahan tersebut tidak akan pernah berhenti kecuali Chung Myun sudah tiada. Di lain sisi, Mujin masih bersiap untuk menyerang Chung Myun. Tapi Chung Myun pun berkata, "Cepatlah serang aku." Tentu saja itu merupakan sebuah provokasi yang membuatnya kesal. Dan tanpa ragu-ragu, Mujin pun langsung bergegas ke arah Chung Myun. Tapi apa yang terjadi setelahnya membuatnya terdiam. Baru saja ia bergerak, tiba-tiba sesuatu langsung mengarah tepat ke arah kepalanya. Itu adalah pedang Chung Myun. Itu bahkan sangat cepat. Jika Chung Myun serius, maka kepalanya mungkin telah hilang. Lalu Chung Myun pun berkata, "Baiklah, aku hanya ingin menyapamu. Kali ini lakukanlah dengan benar dan tunjukkan semua yang kau miliki." Di sini Chung Myun ingin mengetahui seberapa kuat Wudang saat ini jika dibandingkan saat berjayanya dirinya di masa lalu.
Apakah ada perkembangan atau malah penurunan? Lalu Mujin pun dengan seriusnya mengeluarkan sebuah ki biru tua yang sangat kuat. Serangan pun mulai dilancarkan. Chung Myun tahu benar bagaimana teknik wudang sebenarnya. Ia bisa melihat jika Mujin sangat menguasai hal tersebut, tapi itu masih kurang. Hanya dengan satu gerakan sederhana saja dari pedang Chung Myun, teknik pedang Ki milik Mujin pun langsung menghilang. Tentu saja hal tersebut membuat Mujin kaget bagaimana bisa teknik pedang miliknya yang merupakan kebanggaan Wudang bisa dihancurkan begitu saja. Kali ini ia kembali mengeluarkan pedang Ki birunya dan kali ini bahkan lebih kuat. Mujin pun kembali berusaha untuk menyerang Chung Myun. Tapi apa yang terjadi selanjutnya masih sama. Hanya dengan beberapa gerakan dari Chung Myun, pedang Ki miliknya pun langsung terpental dan bahkan hancur. Keseimbangannya pun goyah dan Mujin pun terjatuh. Lalu dengan santainya Chung Myun pun berkata, "Jadi cuma sampai di sini, mari kita mulai dengan pukulan ringan." Chung Myun pun langsung menggerakkan pedangnya, tapi dengan cepat Mujin pun langsung menghindar. Kekuatan pedang tersebut sangatlah luar biasa. Jika terkena, maka hanya akan ada kematian instan. Dari satu gerakan saja, Mujin langsung sadar jika Chung Myun berada pada level yang berbeda. Awalnya Mujin jadi sedikit ragu untuk bisa mengalahkan Chung Myun, tapi ia pun kembali mengumpulkan semangatnya. Kali ini ia mencoba untuk habis-habisan. Ki pedang birunya pun kembali keluar. Ia pun menggunakan salah satu teknik terbaik yang pernah ia kuasai. Bahkan anak-anak Wudang yang sudah sering melihat teknik tersebut masih terlihat kagum dengan apa yang dilakukan oleh seniornya. Tapi dengan santainya Chung Myun bahkan bisa menghindari seluruh gerakan dari teknik pedang tersebut. Dan di sisi lain, Jin Hyun yang melihat pemandangan tersebut langsung sadar jika Chung Myun bukanlah orang yang bisa mereka hadapi. Ia berada pada level yang berbeda. Ia juga sadar bahwa Mujin kemungkinan akan kalah. Tapi ia tidak peduli karena saat ini yang ia pedulikan adalah untuk melihat bagaimana pertarungan tersebut berlanjut. Itu merupakan sebuah pembelajaran bagi dirinya. Serangan terus dilancarkan oleh Mujin tapi sama sekali tidak bisa menggapai Chung Myun. Hingga pada akhirnya ia pun menggunakan teknik tertinggi milik Wudang. Sebuah teknik yang bahkan jarang orang bisa menguasainya. Teknik pedang kebijaksanaan Taiji. Aura kuat pun mulai dipancarkan dari pedang milik Mujin. Di lain sisi, Jin Hyun bahkan terkejut. Ia tidak menyangka jika seniornya telah menguasai teknik pedang kebijaksanaan Taiji. Kali ini Mujin benar-benar yakin jika ia bisa mengalahkan Chung Myun. Tapi apa yang terjadi setelahnya membuatnya sadar. Karena hanya dengan satu gerakan saja teknik tersebut dapat dipatahkan. Lalu Chung Myun pun berkata, "Apa yang telah kau lakukan?" Di sini Mujin terlihat kaget dengan kata-kata Chung Myun. Ia pun kembali berkata, "Bagaimana bisa kau menggunakan teknik tanpa memperhatikan dasar-dasarnya?" Chung Myun tahu benar dengan teknik tersebut. Itulah mengapa ia sadar saat Mujin menggunakannya teknik tersebut tidak lengkap alias rusak. Mujin yang mendengar kata-kata Chung Myun mulai mengingat kembali saat ia melatih teknik tersebut. Dan ia pun sadar jika ia meninggalkan dasar-dasar yang telah ia pelajari dahulu. Itulah mengapa teknik pedang miliknya tidak lengkap. Lalu Mujin pun berkata, "Terima kasih telah mengajariku." Tapi apa yang ia lihat membuatnya terdiam. Ekspresi Chung Myun terlihat sangat kesal. Ia pun berkata, "Apakah kau pikir hal ini sudah berakhir?" Di sini Mujin benar-benar tidak paham bagaimana bisa Chung Myun terlihat memiliki dendam yang sangat membara pada dirinya.
Tentu saja itu membuat Mujin gemetaran. Setelah menjatuhkan Mujin, kekesalan Chungmyun sama sekali belum mereda. Kali ini ia benar-benar berniat untuk menghajarnya. Itu semua karena Wudang berani menyerang satu-satunya subsekte Gunung Hua yang terus mengirimkan uang kepada Gunung Hua saat mereka dalam keadaan terpuruk. Walaupun itu terdengar seperti alasan sepele, tapi Chungmyun benar-benar sudah bertekad bulat untuk menghajar Mujin. Chungmyun pun mulai mendekat. Mujin yang awalnya terjatuh mulai mengambil pedangnya kembali. Dan tanpa ragu-ragu, bam, sebuah ayunan pedang tepat mendarat di atas kepala Mujin. Walau begitu, Mujin pun berhasil menahannya. Akan tetapi, karena serangan kekuatan Chungmyun yang luar biasa, kedua kaki milik Mujin seperti terpaku di dalam tanah. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan oleh Chungmyun, mulai dari kepala, pinggang, dan bahkan sesekali di kakinya. Walaupun Mujin sudah berusaha untuk memblokirnya, tapi karena perbedaan kekuatan yang besar, dampaknya pun masih sangat terasa. Bahkan ia merasakan jika tulang-tulangnya sudah hampir patah. Sesekali juga Chungmyun berkata, "Awasi kepalamu." Itu berarti serangannya mengarah kepada kepala Mujin. Di sini Mujin terus mencoba untuk memblokir serangan tersebut walaupun tidak ada gunanya. Chungmyun terus berkata, "Kepala, kepala, kepala." Hingga pada akhirnya saat Mujin berusaha untuk melindungi kepalanya, tapi ternyata pedang milik Chungmyun tidak kunjung tiba. Tapi tiba-tiba dari bawah kepalanya, tangan Chungmyun pun menghajar tepat di bawah rahang Mujin. Alhasil, Mujin yang awalnya terpaku di dalam tanah kini benar-benar telah terbang jauh. Dan saat terjatuh, Mujin pun pingsan. Awalnya Chungmyun masih berniat untuk menghajar Mujin. Tapi setelah mengetahui jika Mujin berbaring pingsan, kekecewaan pun terlihat di wajah Chungmyun karena ia sudah tidak bisa menghajarnya lagi. Dan yang lebih penting adalah ia juga belum mengetahui tentang makam pedang. Dan pandangan Chungmyun pun langsung berubah dari Mujin ke arah kumpulan murid kelas 2 dari sekte Wudang. Kali ini matanya tepat tertuju kepada Jin Hyun. Lalu ia pun memanggil Jin Hyun dan juga Jinmu yang berada di sebelahnya. Di sini baik Jin Hyun dan juga Jinmu terlihat ketakutan karena Chungmyun dapat mengalahkan seniornya yaitu Mujin dengan sangat mudahnya. Walaupun mereka semua bersatu, tetap akan mustahil untuk mengalahkan Chungmyun. Dan saat mereka berdua mendekat, Chungmyun pun langsung melontarkan sebuah pertanyaan, yaitu terkait dengan makam pedang. Awalnya mereka berdua hanya terdiam. Karena tentu saja walaupun dalam keadaan tertekan, mereka berdua tidak bisa menyerahkan informasi yang sangat berharga begitu saja. Melihat kedua orang tersebut terdiam, Chungmyun pun kembali berkata, "Ya baiklah, aku tahu jika kalian berdua tidak memberikan janji kepadaku. Jika demikian, tolong bangunkan orang yang membuat janji kepadaku." Nah, di sini mengarah kepada Mujin karena sebelum pertandingan mereka berdua berjanji jika Mujin kalah maka Mujin akan menjelaskan terkait dengan makam pedang. Di sini baik itu Jin Hyun dan juga Jinmu terlihat kaget bagaimana cara mereka untuk membangunkan seseorang yang sedang tidak sadarkan diri. Dengan santainya bahkan Chungmyun menyarankan agar mereka berdua memukul Mujin sampai ia terbangun. Mendengar perkataan Chungmyun tentu saja membuat Jin Hyun kaget. Apakah orang ini benar-benar gila? Dan ia sangat yakin jika orang yang di hadapannya adalah naga ilahi Gunung Hua. Tapi gelar tersebut sama sekali tidak pantas. Ia lebih cocok dipanggil dengan naga jahat.
tidak lebih baik dengan kata anjing gila Gunung Hua tanpa disadari. Sebenarnya anjing gila Gunung Hua adalah gelar yang telah disematkan kepada Chung Myun dari para senior-seniornya. Hingga pada akhirnya walaupun terasa berat, Jin Hyun pun tidak punya pilihan, tapi ia juga berkata kepada Chung Myun, "Bisakah kau berjanji untuk melepaskan seniormu Jin jika aku mengatakan semuanya?" Dan tentu saja Chung Myun pun menyetujuinya. Disinilah Jin Hyun mulai menjelaskan segala sesuatu. Pada awalnya mereka mengincar sebuah makam pedang, di mana di dalam makam tersebut tersimpan banyak sekali pedang-pedang dari ahli bela diri yang sangat kuat. Tepatnya 200 tahun yang lalu, ada seorang ahli bela diri pedang kuat. Ia menantang orang-orang kuat lainnya dan membuat sebuah pertaruhan. Jika mereka kalah, maka senjata mereka akan diambil. Dan konon katanya seluruh pedang tersebut disimpan di dalam sebuah makam. Hingga pada suatu ketika di sebuah malam ada sekelompok pencuri yang mendatangi salah satu kuil Wudang. Dan siapa sangka ternyata pencuri tersebut membawa sebuah peta. Dan peta tersebut menuju kepada makam pedang yang terletak di Nayang. Oleh sebab itu Wudang pun melakukan pencarian secara diam-diam. Dan agar misi mereka sempurna, mereka pun berpura-pura untuk membuat keributan di gerbang Hwayong agar para masyarakat lebih memperhatikan gerbang Hwayong daripada sekte Wudang. Dan setelah mendengar segala sesuatunya, Chung Myun pun mulai mengangguk. "Oh, jadi begitu, aku mengerti. Karena seorang junior membuat kesalahan, maka senior harus dihukum." Dan tanpa basa-basi, Chung Myun pun mulai menampar wajah Mujin yang sedang pingsan. Tentu saja itu membuat Jin Hyun kaget. Ia pun berkata, "Apa yang kau lakukan? Bukankah kau sudah berjanji untuk melepaskan senior Mujin jika aku memberitahukan semuanya?" Dan dengan santainya Chung Myun pun menjawab, "Ya, itu memang benar. Tapi kau juga belum mengatakan seluruhnya. Apakah mungkin kau kira aku bodoh? Sekte Wudang mengejar barang-barang curian? Jika leluhur kalian tahu, pasti leluhur kalian akan bangkit dari makamnya dan menghajar kalian semua. Sekte Wudang tidak tertarik pada senjata milik orang lain atau bahkan teknik milik sekte lainnya." Chung Myun masih terus memukuli Mujin. Jin Hyun terlihat sangat putus asa hingga akhirnya ia pun berkata, "Yakson, itu adalah makam Yakson." Mendengar nama Yakson, tentu saja Chung Myun sangat mengenalnya karena mereka berada pada generasi yang sama di masa lalu. Lalu Chung Myun pun berkata, "Apakah Yakson yang merupakan ahli pembuat pil?" Dan Jin Hyun pun berkata, "Benar." Lalu Chung Myun pun mulai tersenyum. Jika itu Yakson, maka semuanya akan masuk akal. Karena pil Yakson dikatakan sangat mujarab dan bahkan dikenal yang paling terbaik. Jika begitu, aku sekarang sudah paham kenapa Wudang melakukan berbagai macam skema untuk mengetahui makam Yakson. Dan dengan senyum jahatnya, Chung Myun pun berkata, "Cepat katakan padaku di mana pil-pilku berada." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Jin Hyun heran. Sejak kapan pil-pil yang bahkan belum ditemukan sudah menjadi milik Chung Myun? Kali ini Chung Myun benar-benar sangat bersemangat, terutama terkait dengan pil milik Yakson. Karena bahkan dibandingkan dengan pembuat pil hebat seperti milik sekte Shaolin ataupun sekte Wudang, pil milik Yakson jauh lebih efisien berkali-kali lipat. Bahkan ada masanya saat seseorang menemukan pil Yakson terjadi pertumpahan darah di antara mereka semua. Dan kali ini adalah makam Yakson, maka kemungkinan besar akan ada resep pil di dalamnya. Dengan begitu, Chung Myun benar-benar harus mendapatkannya. Dengan begitu, ia akan menjadi lebih kuat. Tidak, lebih tepatnya Gunung Hua akan bertambah kuat.
Karena dengan bantuan sebuah pil saja, dua orang yang memiliki kekuatan yang sama akan berakhir dengan kemenangan seseorang yang meminum atau mengkonsumsi pil. Itulah kenapa sekte Shaolin dan juga sekte Wudang saat ini masih berjaya. Karena selain berfokus pada bela diri, mereka juga mengkonsumsi pil-pil tingkat tinggi. Dan tentu saja pil mereka masih kalah jauh dibandingkan pil milik Yakson. Itulah kenapa kali ini tekad Chung Myun benar-benar sudah bulat. Dan Chung Myun pun kembali memastikan hal tersebut kepada Jin Hyun. Ia bertanya kembali, apakah kau yakin jika ini adalah makam Yakson? Dan Jin Hyun pun mengatakan ya, itu semua ia dapatkan dari sumber yang sangat valid. Setelah mendengar hal tersebut, wajahnya pun terlihat cerah. Kali ini Chung Myun pun berkata, baiklah sekarang serahkan padaku peta milikmu. Tentu saja Jin Hyun awalnya menolak untuk memberikan peta tersebut karena itu tidak termasuk dalam perjanjian. Di dalam perjanjian, Jin Hyun hanya memberitahu apa yang ia tahu, tapi tidak dengan memberikan peta. Walaupun demikian, Chung Myun tidak mau tahu. Ia pun bahkan mengancam akan menghajarnya. Dan lagi-lagi Chung Myun berkata itu semua karena ia adalah seorang perampok. Dan tentu saja bukanlah hal yang tidak wajar jika seorang perampok mencuri sebuah peta. Hingga pada akhirnya dengan sangat pasrah Jin Hyun pun memberikan peta yang ia miliki. Chung Myun pun langsung tersenyum sambil membuka peta yang baru saja ia terima. Ada banyak coretan di dalamnya. Tentu saja itu bukanlah peta sederhana karena untuk menemukan lokasi aslinya ia harus memecahkan teka-teki ataupun simbol-simbol yang ada di dalam peta tersebut. Di sini Chung Myun menyadari kekurangannya dalam hal tersebut. Tapi ia juga tidak habis akal karena mungkin saja para seniornya mengetahui atau bisa memecahkan kode-kode tersebut. Dan Chung Myun pun mulai meninggalkan anak-anak dari sekte Wudang dan bergegas kembali ke gerbang Hwayong. Dan tepat di gerbang Hwayong, baik itu Baekchun dan juga ketiga murid lainnya terlihat sangat khawatir dengan kepergian Chung Myun. Itu semua karena mereka menganggap jika mungkin saja Chung Myun akan membawa masalah nantinya. Tapi pada akhirnya mereka tidak bisa berbuat apapun. Yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menunggu kedatangan Chung Myun. Lalu tiba-tiba seseorang pun masuk ke ruangan mereka dengan mendobrak pintu. Dan saat sosok tersebut mulai terlihat, ternyata itu Chung Myun dengan raut wajah yang sangat kesal. Lalu Chung Myun pun berkata, kalian semua berkumpul. Dan semuanya pun mulai merapat ke arah Chung Myun. Lalu Chung Myun pun mengeluarkan sebuah peta. Baekchun pun bertanya apa itu? Dan Chung Myun pun menjawab, ini adalah peta harta karun. Melihat sekilas dari peta tersebut, Baekchun akhirnya sadar bahwa ada sandi-sandi yang harus dipecahkan. Tapi Baekchun juga terlihat kaget dari mana Chung Myun mendapatkan peta tersebut. Ia pun berkata, coba jelaskan padaku dari awal apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Chung Myun pun mulai menjelaskan. Ia juga berkata, dengarkan ini baik-baik, aku hanya akan menceritakannya satu kali saja. Dan setelah mendengar cerita Chung Myun tentu saja membuat Baekchun kaget. Yang pertama, Chung Myun berhasil mengalahkan murid kelas 1 Wudang yang merupakan salah satu pedang Wudang, yaitu Mu Jin. Bahkan ia dapat mengalahkannya tanpa terluka sedikit pun. Yang kedua, peta yang Chung Myun bawa mengarah kepada makam Yakson yang digadang sebagai ahli pil legendaris. Jadi mungkin saja di sana ada resep pil miliknya. Tapi ada satu hal yang membuat Baekchun kesal. Itu semua karena peta yang didapat oleh Chung Myun diperoleh dari mencuri atau merampok Wudang. Tentu saja itu nantinya akan jadi masalah karena saat ini Gunung Hua masih belum siap untuk melawan Wudang. Baekchun terlihat sangat khawatir, tapi Chung Myun pun berkata dengan santainya, "Senior, apakah kau ingin kembali pada masa-masa waktu itu?"
Dan tentu saja itu mengarah pada saat Wudang dalam keadaan terpuruknya. Chungmyun juga berkata, resiko besar kemungkinan akan menghasilkan peluang ataupun keberhasilan yang besar juga. Di sini Baekhyun pun mulai berpikir, sekte Wudang memang masalah, tapi akan lebih masalah jika Wudanglah yang mendapatkan pil tersebut. Terlebih lagi jika Gunung Hua yang mendapatkannya terlebih dahulu, itu akan membuat perkembangan Gunung Hua lebih cepat lagi. Karena satu-satunya hal yang saat ini tidak dimiliki oleh Gunung Hua adalah resep pil. Setelah berpikir sejenak, mata Baekhyun pun bersinar. Ia pun berkata kepada Chungmyun, apakah aku hanya perlu menguraikan peta ini? Chungmyun pun berkata ya. Lalu bagaimana nanti jika ada jebakan? Dan Chungmyun kembali menjawab, tenang saja, aku adalah Chungmyun. Aku akan menerobos dan menghancurkan segalanya. Tekad Baekhyun kali ini benar-benar telah bulat. Lalu ia pun meminta seniornya untuk membantu mengurai apa yang ada di dalam peta tersebut. Tapi Chungmyun juga berkata jika mereka harus bergegas karena kemungkinan besar sekte Wudang akan mengirim bantuan untuk mengejar mereka. Beralih ke kamar Wei Lisan, ia tampak sedang menahan rasa sakitnya. Itu semua karena bekas luka internal yang telah ia terima. Saat itu ia sedang bersama anaknya yaitu Wei Soheng. Tapi beberapa saat kemudian Wei Soheng pun pamit karena sudah waktunya untuk tidur. Di sini Wei Lisan sama sekali tidak menjelaskan kepada anaknya kalau saat ini ia sedang terluka, karena lukanya akan sangat sulit untuk diobati. Dan tentunya ia juga tidak ingin membuat anaknya khawatir. Lalu saat ia hendak tidur, tiba-tiba terdengar suara. Apakah kau sudah tidur? Ya, suara tersebut berasal dari Chungmyun. Kali ini Wei Lisan sama sekali sudah tidak kaget dengan tingkah laku dari Chungmyun. Lalu Wei Lisan pun berkata, ada apa anak muda? Apakah ada yang salah? Dan Chungmyun pun menjawab, bukankah Anda yang saat ini memiliki masalah? Ya, itu mengarah kepada luka internal dari Wei Lisan. Di sini awalnya Wei Lisan terlihat sangat kaget karena bagaimana bisa Chungmyun mengetahui lukanya. Lalu Chungmyun pun berkata dengan santai, baiklah, aku akan membantumu untuk mengobatinya. Tentu saja kata-kata Chungmyun awalnya dianggap lelucon oleh Wei Lisan. Itu semua akan sangat sulit untuk menyembuhkan luka internal. Hanya ada dua cara. Pertama, memperbaiki dantian dengan kemampuan sendiri. Tapi saat ini Wei Lisan belum bisa melakukannya. Kedua, dengan bantuan ki orang lain. Dan cara tersebut bahkan lebih sulit dari cara pertama. Beberapa penatua di sekte besar bahkan banyak yang belum sanggup untuk melakukannya. Itulah mengapa Wei Lisan menganggap jika perkataan Chungmyun hanyalah omong kosong. Tapi Chungmyun bersikeras untuk berusaha menyembuhkannya. Di sini Wei Lisan terus berusaha menolak permintaan Chungmyun karena bukan hanya sulit, jika sesuatunya gagal maka akan bisa menyebabkan kematian. Tapi Chungmyun tetap bersikeras hingga akhirnya ia pun berkata, aku sangat sibuk, biarkan aku melakukannya dengan cepat. Lalu ia pun mendorong badan Wei Lisan dan Wei Lisan pun mulai terjatuh. Dengan cepatnya tangan Chungmyun pun langsung mengarah ke belakang badan Wei Lisan dan aliran ki pun mulai memasuki tubuhnya. Di sini Wei Lisan hanya bisa pasrah. Ia hanya berharap jika keajaiban pun terjadi. Dan tiba-tiba apa yang ia rasakan benar-benar di luar pikiran. Karena aliran ki yang memasuki tubuhnya benar-benar terasa sangat murni. Tentu saja itu membuat Wei Lisan sangat kaget. Tidak hanya itu, bahkan Chungmyun juga berbicara saat ia mentransfer ki-nya. Dan itu adalah hal yang paling membuat Wei Lisan kaget. Bahkan master sekalipun akan sangat sulit untuk berbicara dengan santai saat ia melakukan transfer ki. Tapi Chungmyun dapat melakukannya dengan sangat mudah. Dan beberapa saat kemudian penyembuhan pun selesai. Penyakit Wei Lisan benar-benar telah menghilang. Di sini Wei Lisan terlihat nampak sangat sedih dan juga terharu karena ia tidak bisa menyangka jika
penyakitnya benar-benar telah menghilang. Ia pun mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Chungmyun dan juga Gunung Hua. Tapi Chungmyun pun berkata tidak perlu berterima kasih. Gunung Hua akan selalu membalas kebaikan dari gerbang Hwayong, di mana saat itu gerbang Hwayong terus memberikan dukungan kepada Gunung Hua yang sedang terpuruk. Tapi berjanjilah satu hal, tolong terus jaga nama Gunung Hua. Dengan begitu nama gerbang Hwayong juga akan bisa bangkit. Kata-kata Chungmyun terdengar sangat tulus. Dan dengan mata yang berkaca-kaca, Wei Lisan pun menjawab, tentu saja aku akan memastikan untuk melakukan hal tersebut. Dan itu adalah awal mula kebangkitan dari gerbang Hwayong. Dan pagi pun tiba. Akhirnya Chungmyun terbangun dari tidurnya. Saat ia keluar kamar, ia melihat pimpinan gerbang Hwayong sedang menyapu. Lalu Chungmyun pun menyapanya. Dan pimpinan Wei Lisan juga berkata, apakah tidurmu nyenyak? Di sini Chungmyun menjelaskan jika tidurnya benar-benar sangat nyenyak. Tentu saja jawaban tersebut membuat Wei Lisan kaget. Kenapa? Karena sebenarnya Chungmyun baru saja tertidur kurang lebih 1,5 jam. Dan dengan waktu sesingkat itu ia bahkan bisa tidur dengan nyenyak. Itu adalah hal yang di luar pikirannya. Di sini penilaian Wei Lisan terhadap Chungmyun benar-benar telah berubah. Ternyata ia memang benar-benar naga ilahi Gunung Hua. Lalu setelahnya Chungmyun pun berkata, apakah Anda melihat para seniorku? Dan Wei Lisan pun menjawab, tidak, aku tidak melihat siapapun sejak tadi. Dan saat ini matahari juga sudah naik. Mendengar perkataan tersebut, wajah Chungmyun pun langsung mengerut. Ia pun bergumam, bukankah aku menyuruh mereka untuk menyelesaikannya pagi ini? Dan Chungmyun pun langsung bergegas. Di sini Wei Lisan pun bertanya, kemana Anda akan pergi? Chungmyun pun menjawab, ada sesuatu yang telah aku perintahkan kepada para senior. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Wei Lisan kaget, karena ia mendengar jika seorang junior memerintahkan seorang senior. Tentu saja itu bukanlah hal yang biasa. Beberapa saat kemudian Chungmyun pun langsung menemui para seniornya. Tapi apa yang ia lihat benar-benar suasana yang sangat kacau dan juga suram. Semua orang terlihat sangat tertekan. Lalu Baekhyun pun berkata, aku tidak bisa menyelesaikannya. Setidaknya harus ada 3 orang jenius untuk menyelesaikan peta ini. Tapi dengan santainya Chungmyun pun berkata, Wudang telah menyelesaikan hal tersebut. Mendengar hal tersebut membuat Baekhyun terbatuk. Karena itu berarti Wudang memiliki orang-orang yang lebih jenius. Tapi mau bagaimana lagi? Peta yang mereka ambil benar-benar tidak bisa dipecahkan. Dan beberapa saat kemudian pasti anak-anak dari Sekte Wudang akan datang mengejar mereka. Terlebih lagi karena Mujin telah dikalahkan, pasti Sekte Wudang akan mengirimkan orang-orang yang lebih kuat. Tentu saja itu adalah kabar buruk. Dan Chungmyun pun mulai berpikir dan memutar otaknya. Hingga akhirnya senyum licik pun mulai terlihat. Ia pun berkata, karena kami tidak bisa menyelesaikannya dan Wudang akan mengejar kami, bagaimana jika kita memberitahukan informasi ini kepada semua orang? Mendengar hal tersebut tentu saja beberapa orang tidak setuju. Dan salah satunya adalah Jong-yun. Itu semua karena peta tersebut berisi harta yang sangat berharga. Awalnya Jong-yun berusaha untuk menghentikan Chungmyun, tapi Baekhyun pun menahannya. Ia pun berkata, sepertinya itu juga bukan ide yang terlalu buruk. Karena kita tidak bisa menahan Wudang, maka jika banyak orang yang mengetahui terkait dengan informasi makam tersebut, maka akan ada banyak orang yang akan melawan Wudang. Tapi tentu saja akan sangat sulit untuk menyebarkan informasi terkait dengan makam pedang. Dan siapa juga orang yang akan langsung percaya terhadap peta tersebut.
Tapi tentu saja Chung Myun mengetahui segala sesuatunya dari apa yang telah ia rasakan di masa lalu. Dan dengan santainya ia pun berkata, aku akan menemui seseorang yang bisa diandalkan. Di lain sisi, tepatnya di Sekte Wudang, terlihat Jin Hyun yang sedang menghadap kepada pimpinan sekte, yaitu Ho Do Jin. Ia menjelaskan segala sesuatu terkait apa yang telah menimpanya. Begitu juga dengan kekalahan Mujin. Di sini pimpinan sekte terlihat terkejut karena salah satu murid terbaiknya dapat dikalahkan. Terlebih lagi yang mengalahkannya hanyalah murid kelas 3. Yaitu naga ilahi Gunung Hua. Rumornya memang bukan hanya isapan jempol belaka. Pimpinan sekte juga menanyakan bagaimana pendapat Jin Hyun terhadap Chung Myun. Dan hanya ada satu kata yang keluar dari mulutnya, monster. Jin Hyun juga kembali menjelaskan anak-anak dari Sekte Gunung Hua, baik itu kelas 3 ataupun kelas 2, semuanya memang kuat. Tapi Chung Myun berada pada level yang berbeda. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat pimpinan sekte lebih terkejut lagi. Karena pada kenyataannya Jin Hyun bahkan lebih kuat daripada Mujin saat Mujin berada atau seusia dengan dirinya. Tapi bahkan kali ini ia sama sekali tidak bisa atau tidak memiliki kepercayaan diri untuk bisa mengalahkan Chung Myun. Dan disinilah pimpinan sekte kembali memberikannya kesempatan, yaitu untuk kembali ke Nanyang dan menggali makam pedang. Untuk ekspedisi kali ini bahkan para penatua dikirim untuk mencari ataupun menggali makam pedang. Di lain sisi, tepatnya di daerah Luoyang, terlihat Hong Dae yang merupakan pimpinan cabang Serikat Pengemis sedang duduk santai. Itu semua karena di daerah yuridisnya tidak terjadi apapun. Lalu ia pun mulai membaca beberapa informasi ataupun laporan yang terdapat di mejanya. Pertama, ia melihat sebuah laporan ataupun sebuah berita yang mengatakan bahwa Gunung Hua baru saja mengalahkan Wudang. Tentu saja Hong Dae awalnya menganggap jika informasi tersebut ataupun tidak valid. Mungkin bahasa kekiniannya bisa kita sebut dengan kata hoax. Ia sangat tidak yakin jika Gunung Hua bisa mengalahkan Wudang. Tapi saat ia membaca berita lainnya, terpapar jelas bahwa Gunung Hua benar-benar mengusir sekte Wudang. Bahkan kali ini ceritanya ditulis lebih detail lagi. Dan itu membuat Hong Dae semakin terkejut. Ia benar-benar berpikir mungkin saja Gunung Hua akan kembali bangkit. Tidak hanya itu, Hong Dae juga membaca sebuah laporan yang menyatakan jika Mujin dikalahkan oleh seseorang. Dan lagi-lagi berita tersebut membuatnya terkejut. Siapa yang bisa menjatuhkan salah satu dari pedang Wudang? Saat rasa penasarannya benar-benar belum mereda, tiba-tiba seseorang anggota dari Serikat Pengemis pun menerobos masuk. Ia pun berteriak, "Pimpinan cabang, Anda harus melihat secara langsung keluar." Tentu saja itu membuat Hong Dae kesal. Bagaimana bisa seorang anggota masuk ke ruangannya dengan tergesa-gesa dan tanpa izin? Dan saat kekesalannya belum mereda, tiba-tiba terdengar suara langkah yang menuju tepat ke arah ruangannya. Dan saat sosok itu muncul, ia pun langsung membuka mulutnya. "Apakah kau pimpinan cabang?" Melihat sosok yang tampangnya sangat kurang ajar tersebut, Hong Dae pun langsung menjawab dengan kesal, "Ya, aku adalah pimpinan cabang. Memangnya kenapa?" Dan sosok tersebut pun berkata, "Aku memiliki bisnis denganmu." Dan itu adalah suara milik Chung Myun. Beberapa saat kemudian, baik itu Hong Dae dan juga Chung Myun pun mulai duduk. Dan Chung Myun pun mulai memperkenalkan dirinya. Dari perkenalan tersebut, Hong Dae pun langsung mengetahui jika orang yang di hadapannya merupakan naga ilahi Gunung Hua. Lalu ia pun bertanya maksud dari tujuan Chung Myun. Dan ia pun berkata, "Aku ingin menjual sesuatu."
Tentu saja di sini Hongdae terlihat sangat terkejut karena Chung Myun tiba-tiba datang dan berusaha menjual sesuatu pada serikat pengemis. Itulah mengapa jawaban dari Hongdae adalah jika kau ingin menjual sesuatu, pergilah ke tempat lain. Di sini Chung Myun bahkan terlihat sangat tenang. Ia pun mulai berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Baiklah, jika begitu bisakah kau beritahukan kepadaku di mana cabang dari distrik bawah terdekat?" Mendengar hal tersebut, Hongdae kembali bertanya, "Kenapa kau menanyakannya?" Lalu Chung Myun kembali berkata, "Karena aku ingin menjual sesuatu." Dari jawaban Chung Myun, Hongdae pun akhirnya sadar bahwa mungkin saja apa yang dijual oleh dirinya pastilah sesuatu yang berharga. Dan disinilah Hongdae mulai melunak. Ia pun langsung meminta Chung Myun untuk duduk kembali. Ia bahkan menawarkan salah satu alkohol terbaik agar Chung Myun bisa bertahan sejenak. Lalu Hongdae pun kembali bertanya, "Baiklah, jadi apa yang ingin kau jual?" Lalu dengan santainya Chung Myun pun mengeluarkan sebuah peta. Saat melihatnya dengan cermat, Hongdae sangat tahu jika peta tersebut memiliki banyak sandi yang belum terpecahkan atau sangat sulit untuk dicerna. Lalu ia pun berkata, "Peta apa itu?" Dan di sini Chung Myun pun mulai menjelaskan semuanya. Setelah menjelaskan segala sesuatunya, Hongdae pun langsung terdiam sejenak karena segala informasi yang baru saja ia dapat sangat sulit dicerna. Pertama, peta tersebut menuju pada makam Yakson, si pencipta pil hebat. Kedua, Chung Myun lah ternyata orang yang mengalahkan Mujin. Yang ketiga, kenapa Chung Myun malah menjual peta tersebut dan bukannya menggunakannya seorang diri? Walaupun awalnya Hongdae ragu, tapi ia kembali berpikir dengan cermat. Jika saja apa yang dikatakan Chung Myun benar, maka peta tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi. Lalu Chung Myun pun kembali membuka mulutnya. "Jadi bagaimana? Berapa harga yang akan kau tawarkan?" Di sini Hongdae masih terlihat sangat bingung dan juga galau. Apakah ia akan menerima tawaran tersebut atau bahkan menolaknya? Setelah berpikir beberapa saat, ia pun berkata 120.000. Mendengar tawaran tersebut, Chung Myun pun langsung berdiri. Ia pun mengambil peta itu kembali. Ia juga berkata di mana cabang distrik bawah terdekat. Dari perkataan itu saja Hongdae tahu jika Chung Myun menolak tawaran tersebut. Ia pun kembali berkata, "Baiklah, bagaimana jika 150.000? Tapi Chung Myun tidak mempedulikan perkataannya. Ia pun berusaha meninggalkan Hongdae. Bahkan awalnya Chung Myun dibuat kesal karena tawarannya sangat rendah. Ia juga bahkan berteriak, "Apakah kau mencoba untuk menipuku?" Dan Chung Myun pun kembali berkata 1,2 juta. Mendengar kata-kata tersebut membuat Hongdae terkejut. Harganya cukup mahal. Bahkan untuk saat ini tidak mungkin jika cabang dari serikat pengemis miliknya memiliki uang sebanyak tersebut. Tapi kata-kata Chung Myun terus bergerak. 1,3 juta. 1,5 juta setiap detik. Harganya terus naik. Tentu saja itu membuat Hongdae gelisah. Bahkan hingga suatu ketika Chung Myun pun berkata 3 juta. Mendengar hal tersebut membuat Hongdae berteriak, "Berhenti! Dari mana kami mendapatkan uang sebanyak itu? Bahkan dengan usaha dan meminjam sana-sini, bahkan serikat kami hanya bisa mengumpulkan 1,3 juta. Lalu Chung Myun pun berkata, "Ada cara yang lebih mudah. Di dekat sini ada cabang dari pembiayaan benua. Di sana kau bisa meminjam duit mengatasnamakan serikat pengemis." Tapi harga 3 juta terlalu mahal bagi Hongdae. Bahkan ia tidak yakin jika distrik bawah akan menerima tawaran tersebut. Dan ia pun kembali berkata, "Baiklah, jika demikian silakan pergi ke distrik bawah dan menjualnya. Aku juga yakin jika mereka akan menolak tawaranmu." Tapi Chung Myun kembali berkata, "Aku tidak jadi pergi ke sana." Dan Hongdae pun kembali berkata, "Lalu?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Aku akan pergi ke cabang Wuhan." Mendengar kata-kata tersebut membuat Hongdae terkejut. Jika Chung Myun pergi ke cabang serikat Wuhan
dan pimpinan cabang di sana menerima tawaran Chung Myun, maka karirnya akan hancur. Itu semua karena sebagai pimpinan cabang, Hongdae tidak bisa menyelesaikan sebuah masalah. Dan jika apa yang ada di dalam peta tersebut benar, maka itu merupakan sebuah jackpot. Jika pimpinan dari Serikat Wuhan menerima hal tersebut, tentu saja itu merupakan pencapaian besar bagi dirinya. Dan tentu saja itu tidak boleh terjadi. Hingga pada akhirnya dengan menghela napas, Hongdae pun berkata, "Baiklah, aku akan membelinya seharga 3 juta." Tapi Chung Myun berkata, "Siapa bilang aku akan menjualnya 3 juta? Kali ini harganya 3,2 juta. Mendengar kata-kata tersebut membuat Hongdae terkejut. "Bukankah kau bilang tadi 3 juta? Dan Chung Myun pun menjawab, "Harga pasar selalu berubah dan kali ini akan naik." Sebelum Chung Myun menyelesaikan kata-katanya, Hongdae pun berteriak, "Baiklah, aku akan bayar 3,3 juta." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun tersenyum. Pilihan bijak. Lalu Hongdae pun menyuruh anak buahnya untuk mengambil pinjaman dan mengumpulkan semua uang yang mereka miliki. Hongdae juga berkata kepada Chung Myun, "Sebaiknya peta ini asli. Jika tidak, kau harus menanggung segalanya." Tapi Chung Myun dengan santai, "Tentu saja peta ini asli dan aku berani bertanggung jawab." Beberapa saat kemudian, anak buah Hongdae pun tiba. Chung Myun pun mulai menerima pembayaran. Dan peta pun mulai diserahkan kepada Hongdae. Saat melihat peta itu dengan mata kepalanya sendiri, Hongdae pun akhirnya sangat yakin jika peta tersebut benar-benar asli. Dan sebelum meninggalkan Hongdae, Chung Myun pun berkata, "Aku berani menjamin jika peta tersebut asli." Tentu saja Hongdae sedikit kaget, lalu ia berkata, "Bagaimana kau bisa tahu?" Dan Chung Myun pun berkata, "Karena Wudang berhasil menyelesaikannya." Mendengar kata-kata tersebut membuat Hongdae terdiam sejenak. Itu berarti Wudang telah mengetahui lokasi dari makam pedang. Dan setelahnya, kemurkaan pun terlihat di wajah Hongdae. Tapi Chung Myun hanya tersenyum licik. "Aku tidak berbohong, tapi aku hanya tidak mengatakan keseluruhannya. Dan lebih baik jika kau menjual peta itu jika kau tidak ingin rugi. Karena kali ini mungkin Wudang sudah dalam perjalanan." Dan Chung Myun pun mulai melarikan diri dengan senyum liciknya. Adapun anak buah dari Serikat Pengemis sama sekali tidak bisa menangkap Chung Myun. Dan dengan penuh kutukan dan juga kekesalan, Hongdae pun berteriak, "Cepat kumpulkan sekte apapun yang ada di dekat sini." Tidak, bukan hanya sekte, siapapun mereka yang mengetahui bela diri, cepat berikan kabar jika kami memiliki peta makam Dewa Pedang dan juga Pil Yakson. Kekesalannya terhadap Chung Myun benar-benar terlihat jelas. Dan itulah awal mula pertempuran untuk memperebutkan atau mencapai makam pedang. Di lain sisi, tepat di atas bukit sekte Gunung Hua terlihat pimpinan sekte yaitu Hyun Jok dan juga 2 penatua lainnya. Mereka terlihat khawatir karena seharusnya anak-anak murid sudah kembali ke Gunung Hua. Para penatua pun mulai berbincang apakah mungkin mereka dikalahkan oleh Wudang. Tapi pimpinan sekte berkata dengan tenang, "Aku yakin jika mereka bisa menangani masalah yang ada." Walaupun pada awalnya pimpinan sekte juga ragu dan khawatir, tapi kali ini ia terlihat optimis untuk menguatkan beberapa penatua. Lalu tiba-tiba Un-am pun lari ke arah mereka. Ia terlihat sangat tergesa-gesa dan saat mendekat ia pun berkata, "Penatua, aku mendapatkan kabar dari pedagang terkait dengan murid-murid yang kita kirim ke Nayang untuk berurusan dengan sekte Wudang." Tentu saja para penatua dan juga pimpinan sekte sangat menantikan informasi tersebut dan Hyun Jong pun berkata, "Cepat beritahu apa yang terjadi." Un-am pun menjelaskan bahwa terjadi bentrokan antara murid Gunung Hua dengan murid Wudang dan pada akhirnya murid Gunung Hua lah yang menang dan alhasil
murid dari Wudang dipukul mundur dari Nayang. Pimpinan Yunjong juga berkata bagaimana nasib gerbang Hwayong. Dan Unam pun menjelaskan mereka baik-baik saja. Bahkan kali ini mungkin akan ada banyak murid yang mendaftar ke gerbang Hwayong. Tentu saja itu adalah kabar gembira bagi ketiganya. Karena siapa sangka murid-murid mereka benar-benar bisa mengalahkan Wudang. Dengan begitu mungkin kebangkitan Gunung Hua akan benar-benar terjadi. Lalu Yunjong juga bertanya, lalu apakah mereka akan kembali? Dan Unam pun menjelaskan bahwa ia tidak menerima informasi lainnya. Tapi karena permasalahan mereka telah selesai, mungkin saja mereka akan segera kembali. Dan setelahnya pimpinan Yunjong pun memerintahkan kepala keuangan untuk bersiap-siap mengadakan pesta jika para murid-murid yang dikirimkan ke gerbang Hwayong kembali. Tapi tiba-tiba penatua Hyun Song pun berkata, tapi ini terlihat sedikit aneh. Apakah mungkin jika Chung Myun tidak membuat masalah sedikit pun? Tapi Hyun Jong pun berkata, tenang saja, bocah nakal tersebut tidak selalu akan membuat masalah. Tentu saja apa yang mereka pikirkan berbeda dari apa yang telah terjadi di gerbang Hwayong ataupun Nayang. Di lain sisi, tepat di depan gerbang Nayang, terlihat penatua Ho Sanja yang merupakan salah satu penatua dari Wudang sedang berbicara dengan Hyun Jong. Ia pun bertanya, apakah kau yakin jika Nayang merupakan kota yang sangat sepi dan hanya ada satu subsekte di sana? Dan Hyun Jong pun menjelaskan bahwa itu benar. Tapi apa yang ia lihat adalah berbeda. Ada banyak orang yang sedang memasuki Nayang. Dan dari penampilan mereka, pastilah mereka seorang seniman bela diri. Tentu saja itu merupakan sesuatu yang aneh. Lalu tiba-tiba Hyun Jong pun berkata, apakah mungkin itu perbuatan dari naga ilahi Gunung Hua? Mungkinkah ia menyebarkan peta yang sebelumnya dicuri? Tentu saja itu adalah satu-satunya alasan yang rasional mengapa ada banyak ahli yang tiba-tiba menuju Nayang. Tapi di sini penatua Ho Sanja juga bingung. Makam pedang merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bagaimana bisa ia menyebarkan peta yang ia dapat begitu saja? Semakin memikirkan hal tersebut, semakin ia terasa bingung. Tapi ada satu hal yang sedikit terfikirkan, yaitu mungkin saja jika naga ilahi Gunung Hua berusaha menyebarkan peta agar Sekte Wudang tidak bisa mendapatkan harta dari makam pedang. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa ia pikirkan. Tapi tentu saja rencana tersebut terlalu hebat untuk bocah seumurannya. Lalu Hyun Jong pun bertanya, penatua, lalu apa yang kita lakukan? Dan Ho Sonja pun menjawab, kita akan terus bergerak sesuai dengan rencana. Bersiap, kita akan langsung menuju ke makam pedang. Suasana Nanyang pun terlihat sangat sesak. Beberapa ahli terkenal bahkan mulai terlihat. Beberapa orang mulai bergumam, apakah rumor tentang makam pedang itu nyata? Dan orang lainnya kembali berkata, itu mungkin saja Serikat Pengemis tidak pernah memberikan informasi palsu. Jika demikian pasti akan terjadi perang besar. Karena dengan menemukan harta di makam pedang, seseorang bisa mencapai puncak kejayaan. Di lain sisi, Jo Gul dan juga Hyun Jong terlihat sedang menguping pembicaraan beberapa orang. Dan dari apa yang ia lihat, situasinya benar-benar kacau. Banyak ahli dari berbagai subsekte dan juga sekte datang ke Nanyang. Pada awalnya memang niat mereka untuk mencegah Wudang mendapatkan harta. Tapi kali ini suasananya seperti tidak bisa mereka kendalikan. Dan setelahnya mereka berdua pun kembali ke gerbang Hwayong. Saat tiba mereka langsung bertemu dengan Baekchun. Lalu ia pun bertanya bagaimana situasi di luar. Dan mereka berdua pun mulai menjelaskan. Lalu muncul sebuah pertanyaan, senior, apakah ini baik-baik saja? Tentu saja Baekchun tidak memiliki jawaban. Karena satu-satunya orang yang mengetahui segala halnya
depannya adalah Chung Myun. Dan setelahnya baik Jogul dan juga Hyun Jong pun melihat sosok di depan aula. Itu adalah Chung Myun dan seorang lainnya adalah pengemis. Dan mereka pun berdua bertanya siapa itu, dan Baekhyun pun menjelaskan bahwa ia merupakan pimpinan serikat pengemis dari daerah Luoyang. Tentu saja mereka tidak tahu bagaimana Chung Myun dan juga keduanya bisa menjalin sebuah hubungan. Di lain sisi, Hongdae pun mulai berbicara dengan Chung Myun. Apakah kau tidak bergerak? Jika tidak, nanti hartanya bisa diambil oleh Wudang. Tapi Chung Myun masih terlihat santai. Ia bahkan tidak mempedulikan perkataan Hongdae. Pada awalnya, Hongdae berencana untuk mengumpulkan serikat pengemis. Tentu saja itu merupakan sesuatu yang sulit. Setidaknya butuh waktu 1 bulan untuk mengumpulkan para prajurit. Memang serikat pengemis tidak kalah kuat dengan Wudang, tapi untuk memobilisasi massa butuh waktu yang lama bagi serikat pengemis karena mereka tersebar di berbagai macam daerah. Itulah kenapa entah bagaimana pada akhirnya ia pun menuju kepada Chung Myun. Karena jika Hongdae tidak bisa menyelesaikan masalah, tentu saja para penatua akan memarahinya dan mungkin menghajarnya habis-habisan. Itulah mengapa pada akhirnya ia harus bersandar kepada Chung Myun, karena tidak mungkin Chung Myun tidak memiliki rencana setelah mengumpulkan banyak ahli di Nanyang. Lalu tiba-tiba muncullah seseorang, dia adalah Yi Sul. Kehadirannya bahkan membuat Hongdae kaget dan Yi Sul pun berkata, Wudang telah bergerak. Mendengar kata-kata tersebut, Chung Myun pun langsung bangkit. Ia bahkan melempar alkohol yang sedang ia minum dan ia pun berkata, mari kita bergerak. Dan seluruh anggota dari Gunung Hua pun mulai bergerak tepat di belakang Chung Myun. Hongdae bahkan terlihat bingung dengan situasi yang ada. Chung Myun tiba-tiba bergerak dan bahkan seluruh anak-anak Gunung Hua ikut bergerak dengan sangat cepat. Lalu Hongdae pun tiba-tiba berteriak, apa yang kalian lakukan? Cepat bergerak, ikuti anak-anak dari Gunung Hua, jangan sampai ketinggalan. Dan mereka pun mulai meninggalkan gerbang Hwayong. Di lain sisi, Wai Soheng pun bertanya kepada ayahnya, ayah, apakah ini akan baik-baik saja? Tentu saja Wai Lisan tidak mengetahui jawaban tersebut. Di lain sisi di daerah Nanyang terlihat murid-murid dan juga para penatua Gunung Hua sedang mendaki sebuah gunung. Karena menurut peta yang telah mereka pecahkan bahwa makam pedang terletak di daerah pegunungan. Tapi tanpa disadari mereka juga menyadari kehadiran beberapa orang yang mengejar mereka dari belakang. Dari situ saja mereka tahu jika orang-orang tersebut menyadari bahwa Wudang memiliki informasi. Jadi Ho Sanja pun memerintahkan salah satu murid. Ia pun berkata, saat kami menemukan makam pedang, kau harus menjaga pintu. Jangan biarkan siapapun untuk mengikuti kita. Dan beberapa saat kemudian rombongan dari Wudang pun keluar dari hutan. Tapi apa yang ada di hadapan mereka hanyalah sebuah tanah kosong. Tentu saja itu adalah hal yang janggal. Lalu penatua Ho Sanja pun berkata, tempat ini mungkin terjadi dengan tidak alami, jadi coba cari sesuatu. Dan para murid Wudang pun mulai menusuk ke arah tanah secara membabi buta hingga sesuatu pun terdengar. Penatua sepertinya di sini. Dan penatua Ho Sanja pun mulai bergerak. Dengan pedang kinya ia pun berusaha untuk menghancurkan tanah yang ada di hadapannya. Tapi ternyata benda yang ada di bawah tanah sama sekali tidak hancur. Itu berarti logam tersebut bukanlah logam biasa. Kali ini ia pun mempertebal ki pada pedangnya. Dan dengan satu hentakan, bam! Sebuah lubang pun terbentuk. Dari situ saja mereka tahu jika itu adalah jalan untuk menuju makam pedang. Sebuah senyuman pun terlihat pada penatua Ho Sanja. Akhirnya mereka menemukan makam pedang. Tapi tiba-tiba terdengar suara tepat di belakang mereka. Sekte Wudang! Ya, itu merupakan para ahli yang mengejar Wudang dari belakang. Dan pertempuran untuk memasuki makam pedang pun dimulai. Nah, itu saja dulu ya untuk video kali ini. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.